Intinya bahwa bukan hanya perbedaan angka tahunnya. Pada 1811 dengan bulan yang disebutkan di sini, itu Inggris belum nyampe ke Jawa. Tidak bisa diterima. Karena apa? Kalau cara pandang itu bisa saja sumbernya sama. Ini sumbernya berbeda. Celakanya sudah menjadi bagian dari tesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Ar9 Channel. Apa kabar saudara-saudaraku sekalian? Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat menjalankan ibadah di bulan suci dan berkah ini. Saudara-saudaraku sekalian, walaupun ini masih dalam rangkum bulan suci Ramadan, kami berupaya untuk tetap eksis mengulas tentang sejarah. Dan disclaimer bahwa apa yang kami sampaikan berusaha semaksimal mungkin tidak menjadi bagian dari ghibah. Karena jujur saya secara pribadi pernah ngaji kitab Bidayatul Hidayah, bagaimana Imam Ghazali begitu memberikan peringatan yang sangat keras terhadap ghibah atau atas perbuatan ghibah. Kata beliau itu asyaddu min salazina zinatan. Ini sangat mengerikan sekali ya. Dan ketika mengulas sejarah, tentu ada sisi yang kurang baik atau peristiwa kelam di masa silam. Ini juga yang sempat menjadi pertimbangan saya ketika mau mengupas masalah sejarah. Apalagi berkaitan dengan pelurusan atas sejarah yang dipalsukan. Ini pasti akan menyebut nama-nama orang kan. Dan biasanya sebagian dari komentator akan menyebut itu ghaibah. Padahal kami berusaha untuk tidak ke sana. Ya, mohon maaf apabila umpamanya kita melihat Al-Quran, di situ juga ada surat Al-Lahab. Ada peristiwa-peristiwa kelam di masa silam yang Allah potret, yang Allah firmankan. Ya, ini sebagai gambaran, saya tidak mengajari Anda. Saudara-saudaraku sekalian, masih dalam kilasan sejarah terkait dengan tokoh pejuang yang gugur di dalam peperangan pada tahun 1800-an yang kemudian sejarahnya dibelokkan. Ini juga yang tetap menjadi konsen kami pada edisi kali ini. Karena apa? Karena sebelumnya saya telah menyampaikan tantangan terbuka untuk berdiskusi kepada siapapun Anda yang menjadi pembela klaim dalam tanda petik Habib Hasan bin Thaha bin Yahya sebagai KRT Sumudiningrat. Sampai saat ini belum ada respon yang menggembirakan dari ajakan diskusi dari Ustadz Yasir Arafat melalui salah satu trah dari Hamengkubuwono II, yakni Raden Rashid. Sebagaimana nomor handphone beliau sudah kami cantumkan beberapa edisi yang lalu. Mungkin nanti di sini juga kami cantumkan ulang bagi Anda yang memiliki data yang kuat, yang primer terkait dengan KRT Sumudiningrat yang dikatakan sebagai Habib Hasan bin Thaha bin Yahya. Monggo ditunggu untuk berdiskusi secara langsung dengan Ustadz Yasir. Dan untuk hal itu silahkan hubungi nomor dari Raden Rashid. Karena apa? Harapan beliau dari keluarga besar Hamengkubuwono, diskusi ini mendapatkan hasil yang baik. Semoga juga menjadi penutup atau penyudah dari silang sengkarut sejarah beliau yang dikaburkan. Kalau memang ada data, monggo. Kalau tidak punya data, ya jangan sama sekali. Karena harapannya ya biar tidak melokotun la amalalah, begitu kalau bahasa pesantrennya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, berkenaan dengan tokoh yang satu ini, yakni Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat sebagai pahlawan Keraton Yogyakarta Hadiningrat secara khusus, kalau ditarik secara luas tentu pahlawan bagi negeri ini. Karena apa? Pertama, telah menjaga martabat marwah dari bangsa ini. Kedua, beliau berani bertaruh nyawa untuk menjaga kedaulatan negerinya. Dan ternyata beliau juga dikaburkan sejarahnya sebagaimana sering kami ungkapkan di sini. Sahabat-sahabatku sekalian, tidak hanya pada nama beliau yang diklaim, ya KRT Sumudiningrat yang diklaim sebagai Habib Hasan bin Thaha bin Yahya, tetapi juga kewafatan beliau juga dikaburkan. Jadi setidaknya kalau saya hitung ada 3 sisi
pengaburan atau dalam tanda petik barangkali pemalsuan atas diri pahlawan Ngayogyakarta Hadiningrat ini. Pertama tentang sejarahnya. Berikut juga silsilahnya yang dikaburkan menjadi bagian dari Ba'alwi. Padahal beliau ke atasnya tidak ada hubungannya dengan Ba'alwi dari naskah resmi keraton. Di antaranya juga dari buku induk pernasapan yang umum disebut Serat Sarasilah Leluhur Inka dan Urjan. Kemudian yang kedua, wafat beliau. Jelas beliau wafat atau gugur saat pertempuran Geger Sepehi 1812 pada bulan Juni. Beliau gugur dalam pertempuran itu dicatat dalam setidaknya 3 babat. Babat Bedah ing Ngayogyakarta atau babat Panular yang ditulis oleh Pangeran Panular, kemudian babat Geger Sepehi yang ditulis oleh Pangeran Mangkuniningrat, putra dari Hamengkubuwono II. Kemudian juga ditulis oleh peristiwa itu dicatat oleh Pangeran Diponegoro dalam babatnya. Dan data-data lain menunjukkan bahwa beliau gugur dalam pertempuran yang tak berimbang itu. Tetapi di sisi lain dikatakan bahwa yang wafat pada saat itu bukanlah KRT Subudiningrat, tetapi adiknya KRT Subudiningrat yang dia sebut sebagai Habib Ahmad bin Toha bin Yahya. Karena KRT Subudiningrat ini dikatakan sebagai Habib Hasan. Habib Hasan ini katanya punya adik namanya Habib Ahmad. Habib Ahmad lah yang wafat pada saat itu. Berarti Habib Hasan yang diklaim sebagai KRT Subudiningrat tidak wafat pada saat itu. Dengan demikian berarti KRT Subudiningrat yang dipotret dalam sejumlah babat itu tidak wafat di sini dong, kalau mengikuti apa yang disampaikan oleh pihak Darul Hashimi. Kemudian yang ketiga adalah posisi makam beliau. Jadi jelas dalam beberapa naskah dan dalam wawancara kami sebagaimana sering kami sampaikan di kanal ini, makam beliau itu di Jejeran, bukan di Semarang, bukan di Lampir Kidul. Tetapi menurut Majelis Taklim Darul Hashimi dalam pembacaan manakib ya, dalam salah satu acara yang ditayangkan di YouTube-nya, itu yang dimakamkan di Jejeran itu bukan KRT Subudiningrat atau bukan Habib Hasannya, melainkan adiknya Habib Hasan, yakni Habib Ahmad bin Toha bin Yahya. Ini jugalah yang kemudian menjadi konsen dari Ustadz Yasir Arafat sebagai peneliti sejarah dan sebagai penelaah dari kebudayaan Jawa dan makam-makam kuno di Jawa. Ustadz Yasir Arafat memberikan beberapa catatan terkait hal tersebut. Pertama, kalau makam Jejeran itu dikatakan sebagai makam Habib Ahmad, itu sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena komplek makam di Jejeran, Pleret, Bantul, Jogja itu adalah makam keluarga besar dari Ki Ageng Wonokrio atau Ki Ageng Krian. Jelas yang dimakamkan di sana adalah anak turunannya. Apakah Habib Ahmad turunan dari Ki Ageng Wonokrio ini? Sementara kalau KRT Subudiningrat jelas terahnya karena menilik dari silsilahnya memang beliau terah dari Ki Ageng Wonokrio. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan bacakan dari artikel terbaru yang dibuat oleh Ustadz Yasir Arafat ya. Ada 5 halaman, saya akan ringkas saja pada item C, pada bagian C. 2 keterangan yang disampaikan oleh satu orang tapi saling bertentangan. Keterangan yang menyebutkan bahwa makam KRT Subudiningrat di Jejeran adalah makam Habib Ahmad bin Toha bin Yahya dapat dilacak melalui pembacaan manakib pada acara Haul Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Pembacaan manakib Habib Hasan yang disampaikan di 2 kesempatan haul itu disampaikan oleh orang yang sama, yakni Sulistyo Eko Cahyono, Ketua Majelis Taklim Darul Hashimi Yogyakarta. Di sini akan diulas apakah keterangan itu valid atau tidak. 1. Disebutkan bahwa makam KRT Subudiningrat di Jejeran adalah makam Habib Ahmad bin Toha bin Yahya. Penyebutan ini ada di pembacaan manakib Habib Hasan bin Toha bin Yahya pada acara peringatan Maulid Nabi dan Haul KRT Subudiningrat dalam kurung Habib Hasan bersama Habib Lutfi bin Yahya 18 Desember 2021 yang ditayangkan secara langsung di tautan YouTube-nya ya.
Disebutkan pada menit ke-2:42:13 bahwa telah terjadi penyerangan oleh Legiun Inggris yang bertujuan untuk mencari Habib Hasan. Kediaman Habib Hasan di Jejeran, Bantul, didatangi. Pada saat itu Habib Hasan sedang melakukan koordinasi di dalam Keraton Ngayogyakarta. 3. Di menit ke-2:43:20 dikatakan bahwa Habib Ahmad yang tinggal di Suronatan sedang ada di Jejeran ketika Legiun Inggris datang. Pasukan Inggris mengepung rumah Habib Hasan. Habib Ahmad lalu mengaku sebagai Habib Hasan kepada Inggris. Alasannya karena Habib Hasan diperlukan strategi dan kesatriaannya dan seterusnya. Intinya bahwa ketika terjadi pengepungan itu, yang ada di dalam rumahnya Habib Hasan itu adalah adiknya, yakni Habib Ahmad. Begitulah ya. Kemudian yang keempat, pada menit ke-2:45:00 dikatakan bahwa keluarga Habib Hasan termasuk Habib Ahmad dan putra-putrinya ditahan dan meninggal, lalu dimakamkan di Jejeran. Habib Ahmad hingga keturunannya tetap mengaku sebagai Habib Hasan. Pada menit ke-2:45:53 dikatakan bahwa kejadian itu terjadi pada tahun 1812 Masehi. Pada bagian ke-6, ternyata Sulistyo Eko Cahyono sebagai pembaca manaqib Habib Hasan bin Thaha bin Yahya menyampaikan riwayat yang berbeda di acara Hol Habib Hasan lainnya sebagaimana diunggah oleh akun Jati Sumonegoro di tautan YouTube. Di sini intinya pada poin ke-7, pada menit ke-13:50:18:35 dikatakan bahwa Habib Ahmad bin Thaha bin Yahya meninggal akibat dibunuh oleh tentara Inggris pada Juni 1811. Intinya bahwa ini acak adul. Pada satu kesempatan dikatakan wafat 1812 ketika Geger Sepehi. Pada bagian yang lain dalam hal tokoh yang sama tapi waktu yang berbeda dikatakan wafat pada tahun 1811. Ini selain berbeda angka tahun, yang pertama dikatakan gugur dalam Geger Sepehi 1812, yang kedua dikatakan 1811. Intinya bahwa bukan hanya perbedaan angka tahunnya. Pada 1811 dengan bulan yang disebutkan di sini, itu Inggris belum nyampe ke Jawa. Kok bisa dibunuh oleh tentara Inggris? Ini menunjukkan bahwa acak adulnya dari apa yang disampaikan oleh pihak Sulistyo Eko Cahyono sebagai Ketua Majelis Taklim Darul Hasimi. Ini mohon maaf, saya bukan merendahkan, tetapi ini saya mencoba memberikan penyampaian kepada Anda sesuai dengan penelaahan setidaknya yang dilakukan oleh Ustadz Yasir. Dan kami dari Aras 9 Channel sudah berkali-kali menyampaikan hal ini. Bahkan kami mewawancarai Profesor Peter Carey ya, yang luar biasa di dalam menelaah sejarah Jawa. 40 tahun lebih beliau melakukan penelitian itu. Nah, intinya apa sahabat-sahabatku sekalian? Kalau merujuk kepada apa yang disampaikan oleh seorang YouTuber beberapa waktu yang lalu, atau mungkin oleh mereka-mereka di dalam komentator, bahwa itu bukan pemalsuan, itu bukan pengaburan sejarah, tetapi cara pandang di dalam menelaah sejarah. Ini menurut saya tidak bisa diterima. Karena apa? Kalau cara pandang itu bisa saja sumbernya sama, ini sumbernya berbeda tetapi tidak jelas. Kalau yang disampaikan oleh Ustadz Yasir ini ada rujukan yang resmi dari keraton, sementara yang dari Darul Hasimi ini sendiri kami tidak tahu dari mana. Celakanya, keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Darul Hasimi, berikut juga yang disampaikan oleh Abah Lutfi, sudah menjadi bagian dari tesis yang dibuat oleh Siti Fatimah yang diloloskan oleh para pengujinya. Maka dari sini kami semampu-mampunya untuk menyuarakan hal ini sebagai sebuah penyadaran, sebagai satu usaha pelurusan sesuai dengan data-data yang kami miliki, yang kami terima. Dan kami tetap di sini untuk berusaha konsisten apabila memang benar ada data yang bisa merungkapkan data-data yang disampaikan oleh Ustadz Yasir ataupun mungkin oleh Profesor Peter Carey. Silahkan Anda untuk menghubungi
Raden Rashid guna melakukan diskusi. Nomornya kami cantumkan di sini bagi Anda yang memang benar-benar memiliki data yang akurat dan premier. Demikian, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.